Itu belum pakai krim malam kayaknya tuh yang Itu yang tanpa ucapan disengaja. rakyat jelata, ya kan, menjadi akhirnya Ketua DPR. Yang sampai hari ini gue umur 44 tahun nggak pernah ketemu muka babe gue. Halo guys, dan datanya kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Gokil banget. Salah satu anggota DPR yang katanya nggak pernah ambil gajinya. Gila, berarti kaya banget dong dia. Sekaya apa ya? Sampai punya sebutan Sultan Crazy Rich Tanjung Priok. Ya kan? Ganteng, kekar, koleksinya banyak. Siapakah dia? Ahmad Syahroni. Suatu kehormatan, bro. Hormat dulu kita. Bang Roni, siap. Ini rakyat jelata, ini wakil rakyat. Berarti posisinya tinggian saya. Wakil, ya kan? Enggak. Thank you loh. Apa kabar, Bang Roni? Baik, alhamdulillah. Keluarga baik, sehat, Bang Roni. Ya, lagi sibuk banget nih hari-hari ini kan. Terakhir. Mencari kesibukan. Mencari kesibukan. Foto keluarganya. Wow. Wow. Ini belum pakai herosin dan sudah pakai herosin. Itu belum pakai krim malam kayaknya tuh yang Ini belum, masih pakai air kali. Iya. Sehat semua ya? Sehat, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Koleksinya sehat juga, Bang? Koleksi, Itu ada alhamdulillah. banyak banget tuh dengar-dengar. Koleksi sepeda, otomotif, motor, Ferrari berjajar katanya di garasi segala macam tuh. Boleh cerita sedikit koleksinya? Ini hobi tertunda aja. Hobi yang tertunda. Mencoba menikmati hidup, tapi bukan untuk kesombongan. Tapi ini buat diri sendiri aja. Bahwasannya semua orang punya hak juga yang sama, bermimpi, ingin memiliki sarana yang disukai. Ya baik motor, sepeda, mobil. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi keinginan gue dari dulu. Dan gue salurkan lah ceritanya. Iya. Belum punya apa-apa, pengen kayak orang-orang punya ini gitu kan. Itu mimpi semua orang kan? Mimpi semua orang. Tapi kadang ada juga orang mimpinya cuman ya mimpinya kan kalau kata orang China bilang mimpilah setinggi langit. Supaya menggapai cita-cita ke awang-awang kan gitu. Nah tapi ada orang mimpi cuma pengen jadi direktur ya mimpinya sekedaran doang. Nah gue berharap semua orang punya hak yang sama, mimpilah setinggi-tingginya. Kita lihat koleksinya nih. Wah, ada berapa biji tuh? Tapi yang McLaren udah nggak ada nih. Yang paling lu suka apa? Koleksi yang unik atau yang paling susah atau paling mahal? Ada satu mobil Shelby Cobra. Shelby Cobra. Ya itu mobil yang memang unik, klasik. Tapi dia dibuat jadi replika, tapi replika menjadi mobil baru dan itu kesukaan gue. Itu yang paling lu sayang. Nah, tahun berapa itu? Tahun 60-an ya, Shelby Cobra. Tahun 60-an. Cuman kan di rebuild baru menjadi replikaan, tapi orisinilnya replika dari Cobra Shelby. Gila, itu koleksi yang di rumah tuh ya. Ini Ronnie Man, ini Iron Man. Iya bener ya? Yes. Ronnie Man, Iron Man. Ya mirip-mirip lah. Nggak pakai Stark belakangnya. Enggak. Koleksi yang di rumah ya. Yang di luar rumah koleksinya? Ya di luar rumah ya kebetulan. showroom apa mungkin ada. Kebetulan di rumah yang sekarang ini mobil gue nggak cukup. Jadi gue taruh di teman-teman. Kan berarti ada koleksi di luar. Kebetulan mobil klasik ya. Oh klasik. Klasik pada identik yang memang menjadi kolektor item. Itu yang gue beli, yang gue restorasi dan bisa menjadi investasi. Mantap. Dengarnya ada foto bahwa orang nggak banyak tahu bahwa Bang Roni ini pernah balapan atau jadi pembalap apa gimana sih ceritanya?
Ya, gue memang pembalap dulu motor. Nah ini, ini motor ya, zaman di Sentul. Ini? Ya, ini Motor. waktu ngambil license balap Ferrari Challenge. Nah sampai sekarang gue ikut, cuman karena pandemi kemarin libur dulu setahun, ini mulai lagi bulan Maret balap. Oh, berarti lu paham banget ya Bang ya? Paham tentang paham. balap. Jadi memang darah gue darah sportman, membara terus. Membara. Oke, kapan-kapan bisa ikutan kita ya kan? Boleh. Ini ada video, ya mungkin terinspirasi dari seorang Ahmad Syaroni yang sukses. Kita lihat. Wirausaha itu nggak berat teman-teman, selama kita tidak merintisnya dari nol. Gimana sih? Heran kamu ini. Apa kata wirausaha itu? Enggak, ini lagi rame nih, lagi rame. Orang pengusaha yang bicara dari nol. Nah, tapi dari nol kategorinya adalah dia bagaikan ada salah satu YouTuber juga mengatakan, baru lihat nih 4 hari lalu, dia bilang lu bisa harus bedain ngekos di luar negeri dengan ngekos di Cawang misalnya gitu kan. Jadi jangan selalu mengungkapkan menjadi pengusaha dari nol, tapi lu punya privilege. Nah itu gue setuju. Nah kebanyakan orang bilang, wah ini gue dari nol. Tapi manusia pada pokoknya adalah namanya dia memulai usaha. Sekalipun dia mungkin punya privilege, tapi dia kan usahanya sendiri. Tapi minimal ada perbedaan yang memang ngekos di Cawang, yang cuma ratusan ribu, sama ngekos di luar negeri yang puluhan ribu dolar kan gitu. Tapi dua-duanya adalah punya persepsi yang berbeda-beda. Tapi gue sebagai orang yang memulai dari nol, kerja supir ke supir, tinggal di rumah saudara, diusir, tinggal lagi di rumah saudara yang lain misalnya gitu ya. Dan mungkin banyak orang nggak percaya dengan status pada saat gue sekarang ini. Dulu sebagai supir dari salah satu perusahaan, dan perusahaan itu adalah sekarang jadi milik gue. Wah, gila. Nah ini proses yang memang perlu cerita, dan menceritakannya itu tidaklah sebentar, tapi memaknai orang. Pertanyaan adalah, kok bisa ya lu supir di salah satu perusahaan, tapi perusahaan itu akhirnya jadi punya lu, dia bilang gitu. Nah itu ada proses yang panjang, yang tidak semerta-merta kita membalikan telapak tangan. Nggak segampang itu prosesnya. Makanya hidup ini adalah selalu punya proses. Nikmati prosesnya, dan setelah mendapatkan proses, nikmati yang seadanya. Jangan karena proses yang sulit akhirnya kita gagah-gagahan dan menjadi kita sombong. Itu nggak boleh. Ini ya, wah perjalanan ya. Ini di Medan nih. Di Medan? Di Medan waktu itu nyari babe gue, yang sampai hari ini gue umur 44 tahun gak pernah ketemu muka babe gue. Oh gitu? Gak pernah. Mau bentuk ganteng, putih, hitam, jelek, gue gak pernah lihat. Sampai hari ini gue gak pernah tahu. Karena setelah gue lahir, ya, nyokap gue ditinggal sama babe gue. Setiap gue tanya sama nyokap gue, nyokap bilang, lu ngapain nanya-nanya bapak lu? Nggak ada bapak lu juga, gede sendiri gitu. Nah ini inget gue di Medan nih. Di Medan lagi mau nyari ceritanya, pengen tahu gitu. Nah ini sekolah dulu di SMP ya Penda. Ini dulu zaman sebelahnya nih, lah selalu mau tahu, sebelahnya itu tempat tidur, gua tidur di bawah. Waktu zaman banjir, kalau kebanjiran itu kadang lupa lagi banjir. Sekadang yang kering di badan gua doang, yang basah kasurnya. Ini di bawah nih gua tidur. Gua inget banget nih. Di Priok ya. Ini waktu baru nikah nih, lagi hamil. Wah ini di puncak sama om tante gue, di sebelahnya ada almarhum nenek gue yang gedein gue. Ini zaman udah keren lah, udah bisa salon, hairwasin dan segala macem. Akhirnya begitulah. Gila ganteng banget deh, fashionable banget deh. Oh iya, jaga badan loh.
Jaga badan. Jelek-jelek tapi keren kan gitu. Iya. Nggak jelek lah. Kok gue yo aja udah. Yo aja gue. Nggak jelek lah, ganteng lah, ya kan. Apalagi banyak duit tambah ganteng. Ya. Iya, duit nggak bisa bersuara. Tapi gini ya, kadang manusia beranggapan berduit bisa melakukan segala macam. Tapi duit melakukan segala macam benar. Tapi sikap tentang memiliki duit dan faktor duit adalah akhirnya menjadi segala macam untuk melakukan hal-hal itu tidak boleh. Tapi duit adalah sebagai pendukung untuk melakukan sesuatu kebaikan dan punya manfaat dan akhirnya manfaat itu buat orang banyak. Tepuk tangan dulu dong. Gila dong. Gue speechless gitu gue. Wes. Tepuk tangan. Yo. Duit itu penting ya. Duit penting. Tapi untuk apa? Ya, Yes. Oke. Tadi kan apa ya? Dengar ceritanya luar biasa, menginspirasi. Jadi mestinya banyak akan menginspirasi banyak anak muda nih ya, yang di luar sana ingin jadi seperti Bang Roni juga gitu ya. Kira-kira apa yang ingin Bang Roni sampaikan ke anak-anak muda nih untuk bisa mulai dari mana bisa menjadi crazy rich seperti ini gitu? Apa dulu nih yang Pesan gua terhadap para anak muda di seluruh Indonesia, yang pertama adalah terkadang menjadi miskin itu nggak enak. Dalam situasi yang sulit, tapi jangan pernah merasa miskin, tapi tidak pernah juga kita merasa pengen menjadi orang hebat dan mencoba dalam ritual yang pertama adalah bisa memberikan satu hal kebanggaan buat orang tua. Ya tidak terlalu berlebihan tapi bisa membantu orang tua ya nyapu lah, nyuci piring lah, ya bantu masak orang tua, itu ada satu kebanggaan. Dan setelahnya berproses bagaimana kita melakukan pekerjaan yang tanpa batas, tanpa hitungan, dan mau bekerja kepada siapapun. Dan kerja itu bukan latar belakang untuk mencari sesuap nasi atau rupiah, tapi bagaimana kita bekerja seikhlasnya. Dan itu yang gue omongin adalah pengalaman gue di mana ikut dengan seseorang yang tanpa latar belakang akan kita dapat duit atau tidak, tapi berperilaku untuk membantu dengan dua tangan dengan dua kaki berupaya untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tanpa pamrih. Setelah itu teruslah mencoba bekerja dan jangan terlalu banyak berharap berlebihan, karena harapan itu bila mana kita tidak dapat kita akan putus asa. Dan selalu akan menjadi sensitivitas kepada diri terlalu besar. Dan akhirnya ujung-ujungnya jadi malas. Karena malas untuk berupaya untuk grow up itu juga malas. Nah, anak muda yang penting adalah bagaimana kita berkarya dengan fisik kita, mencoba bekerja kepada siapapun dan bermimpilah dikala kita pengen punya sesuatu, karena mimpi adalah bagian dari doa dan semoga itu menjadi acuan buat kita. Nah, apa yang gue omongin tadi adalah itulah pengalaman gue yang tidak pernah putus membantu dan bekerja kepada orang lain tanpa pamrih dan ikhlas dan mencoba untuk bersabar dan jangan merasa dicaci maki itu adalah harga diri kita rendah. Biarlah orang mencaci maki, menghujat kita, tapi itu adalah satu simpanan ilmu yang dikala kita pada posisinya nanti kita pernah dihujat, dicaci, dicemooh, itu adalah bagian harga diri yang dijatuhkan pada saat kita miskin, itu menjadi ilmu buat kita pada saat kita besar nanti. Dan itu lagi balik adalah pengalaman itu gue milikin. Wow. Itu. Wah, ilmu nih ya kan, ilmu kehidupan ya. Ilmu kehidupan. Kemudian yang udah dipraktekin dan dibuktikin ya kan. Nah, kan kita udah tahu nih, Bang Roni ini udah jadi pengusaha sukses ya kan. Pengusaha kan udah enak ya, duitnya banyak, udah seneng hidupnya, bisa berbuat banyak juga gitu. Kenapa ke politik? Terjun ke dunia politik. Terjun ke dunia politik itu maksudnya apa?
Dan bukan yang ngabisin duit ya kan, waktu singgung politik ya, bukan yang dapat duit. Apa gimana sih? Ini karena jadi pertanyaan gini. awam nih, awam ya kan. Ada istilah orang dulu bilang kalau mau jadi ustadz main di pesantren. Kalau mau jadi orang kaya main juga sama orang kaya. Iya. Kalau mau jadi drugster mainlah sama orang yang narkoba. Nah, gua waktu itu karena sering mainnya sama orang politik, yang senior gua adalah orang yang mantan Menteri Perdagangan Enggar Tiasto, sering berkumpul sama mereka tanpa dirasa, tanpa ada niatan. Pak Enggar Tiasto waktu itu pindah ke salah satu partai yang gua naungin sekarang, dia ngajak gue. Gue bilang, gue nggak ngerti politik. Yang benar. Nggak apa-apa. Udah pokoknya lu ikut aja, nyalon aja. Jadi awalnya nggak ngerti politik? Nggak ngerti. Cuman karena waktu itu bisnisnya di salah satu institusi terkait dengan DPR waktu itu, karena Pak Enggar waktu itu kan masih anggota DPR. Nah akhirnya gue mengalir aja. Nah dalam bisnis yang ada waktu itu gue melawan kekuasaan. Melawan kekuasaan yang akhirnya kalah karena kita melawan kekuasaan. Nah, gue duduk waktu itu di balkon di DPR, di Komisi 1 melihat mereka rapat. Karena waktu itu proyek terkait institusi itu akhirnya tidak jadi, batal, karena kalah dengan kekuasaan. Jadi ceritanya gue ngucap waktu itu 2012 gue. Someday gue duduk di situ, gue akan belain orang-orang seperti gue. Itu 2012 tanggal 5 Desember. Gue masih catat itu. Masih ingat lah. Jadi gue gak pernah mengatakan bahwa gue akan berpolitik, masuk partai pun, enggak. Cuman karena gue waktu itu berkeluh kesah, bisnis gue kalah karena kekuasaan yang dimiliki oleh satu partai, maka gue kalah. Dan gue not somebody. Intrik-intrik itu ada ya? Oh banyak intrik itu ternyata. Wah, ini heran. Nah tapi setelah itu 2014, tanggal 20 Oktober, gue dilantik jadi anggota DPR. Bayangin, kurun waktu 2 tahun, entah kenapa ketemu Pak Enggar, dibelain Pak Enggar, diajak Pak Enggar, dikala Pak Enggar pindah di partai yang sekarang gue naungin. Jadi nggak ada tuh, gue mau jadi anggota, nggak ada. Cuman terucap waktu itu karena kesedihan gue jam 23.30 malam, tengah malam. Tidak fair ya. Kelakuan tidak fair itu akhirnya gue mengucap. Seandainya someday gue jadi anggota DPR, gue akan belain orang-orang yang seperti gue. Nah itulah akhirnya ucapan itu yang tanpa disengaja. Ucapan rakyat jelata, ya kan, menjadi akhirnya anggota DPR. Anggota DPR. Nah akhirnya gue belain lah ceritanya. Nah berarti ya kita perlu orang-orang kayak begini ya kan, ketika dia udah jadi anggota DPR, jadi wakil rakyat, benar-benar belain rakyat. Karena gue belain akhirnya. Karena lu ngerasain kan. Ada sesuatu di situ yang orang perlu kecil dibenahin. yang nggak berdaya, kalah karena kekuasaan, nggak enak. Maka gue selalu bilang sama teman-teman, siapapun orangnya, jangan pernah melawan kekuasaan. Karena kita nggak akan pernah menang sekalipun kita benar. Wow. Tolong dong tepuk tangan. Itu. Tolong dicatat itu. Itu. Tidak akan pernah menang melawan kekuasaan sekalipun kita benar. Gitu ya? Yes. Wow. Wow. Nah, hebatnya juga nih, Bang Roni ini katanya udah jadi anggota DPR, nggak ambil gajinya di DPR. Lu nggak rugi. Lumayan loh. Terus berapa sih gajinya DPR? Yang gue tahu sekitar 60-80 juta. 68. Tapi kan kalau ngomong gaji DPR, ya tidak sesuai dengan realita yang ada sebenarnya. Pengeluaran gue lebih banyak dari gaji DPR. Gimana? Itulah gunanya anggota DPR yang sebelumnya menjadi pengusaha baru jadi anggota DPR.
Oke. Jangan jadi anggota DPR untuk jadi pengusaha, itu terbalik-balik. Weh, dengar itu kamu wakil rakyat. Ini rakyat jelata, kamu wakil saya, kalian. Ya kan? Minimal bahasa premannya kaya dulu sebelum jadi pejabat. Jangan mau jadi kaya harus jadi pejabat. Nah itu terbalik-balik, jangan. Cakep. Terus tuh gajinya dikemanain tuh kalau nggak diambil? Ya bini sebenarnya yang urus, tapi kemarin gitu. ngelihat karena sekarang metode transferan baik uang kerja untuk di dapil misalnya semua tuh. Ya. Gila nggak kerasa juga masih ada. Dapil ya kan perlu dibantu ini ya kan membangun daerah. Dan gue bukan pemilihan. orang yang normal, yang memang sesuai aturan harus diundang 100 orang dengan berikan paketan sembako untuk narasumber kasih duit. Gue orang gila. Gue kadang nyiapin orang 1000 orang. Bu, yang bener loh. Lah iya. Itu makanya gue bilang tadi gue orang yang bukan orang normal. Ya itu tadi. Karena gue prinsipnya adalah dulu jadi orang miskin, mimpinya jadi orang kaya. Selalu mimpi pengen jadi orang kaya untuk bisa bagi orang banyak. Itulah ceritanya mimpi itu, niatan itu gue laksanai pada saat sekarang. Gitu. Semoga berkah ya. Amin. Wah ini tak seperti keren ya? Keren ya? Keren. Enggak lu mau ngomong keren gak? Keren. Oke. Iya, kayak gue takut gue bilang keren. Dan lu fashion banget ya, gue liat ya. Itu tuh pakai ini juga nggak sih sepatu duri-duri kayak Farhat Abbas gitu? Oh enggak, gue nggak ada. Enggak. Lu butong. Enggak. Iya. Ini mau menjadi presiden juga kan beliau. Ya, Bagus. Oh. Udah banyak yang mengharapkan program-program tuh udah berharap jadi gubernur DKI tuh. Ya kan? Sayangnya gue nggak mau. Oh yang bener loh. Itu tadi yang pertama gue bilang mungkin kita akan mengundang Giring sebagai musisi untuk menyanyi di Formula E.